lagi mungkin bisa membuat orang. Pokoknya do something for the others. Yes. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Luar biasa. Yang terakhir Mbak, aku ingin tanya, ketika dengar kata kebangsaan, apa yang terlintas dalam pikiran dan imajinasi Mbak Raisa? Semangat juang. Semangat juang. Semangat juang. Tepuk tangan untuk Mbak Raisa. Terus semangat juang untuk kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Nah, sekarang ke Mas Once. Nah, Mas Once ini saya ingin tanya ini, bagaimana apa ya bisa meniti karir mulai dari penyanyi di panggung-panggung dengan suaranya yang hebat, suara satu gitu ya, tetapi dengan semua orang. Itu kalau di panggung Mas Once. Tapi kalau di TPS suara banyak orang untuk satu orang. Nah, gimana mentransformasikan ini bagaimana pengalamannya Mas Once? Baik, saya mau nyapa semua dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Semoga semuanya. semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Amin. Pak Rektor, Bapak Dekan, dosen, terutama mahasiswa yang hadir. Tadi pertanyaannya bagaimana merubah suara. Bukan merubah suara, pengalamannya kayak apa? Iya. Supaya jadi Kalau yang inspirasi. terakhir itu gampang. Ya, gimana? Dari muda tuh latihan suara tinggi. Oh, latihan suara Jadi tinggi. kalau ada saatnya, ya suaranya tinggi juga. harus tinggi ya suaranya ya, semua di TPS juga tinggi ya. Nada tuh siap. Jadi izin, saya memang menekuni musik sejak sangat muda ya. Saya menikmati musik. Nah ini saat yang penting. Pada saat kita ingin belajar musik, dalam pengalaman saya ya, memang yang penting adalah menikmati musik itu sendiri. Menikmati dulu. Saya menikmati sejak umur 5 tahun. Kemudian saya berimajinasi memang bahwa suatu saat saya ingin sekali bisa bernyanyi, ingin sekali bisa bermain musik, ingin sekali tampil di atas panggung. Tapi itu hanya menjadi khayalan atau keinginan ya. Lalu pada saat saya SD saya hanya suka saja bernyanyi. SMP kemudian saya masuk dalam band karena ada Jadi nyanyi sejak SMP ya maksudnya? ya sebenarnya dari SMP karena adik saya waktu itu mau ikut festival tapi penyanyinya dan gitarisnya itu kayaknya terlalu sibuk pemain gitar terlalu sibuk bernyanyi sehingga saya bantu. Sejak itu saya bukan hanya bantu tapi benar-benar ikut Jadi nggak sengaja jadi beneran? nggak sengaja. Sebenarnya saya lebih suka baca buku dulu. Lebih suka baca buku cerita, buku novel anak-anak dan sebagainya. Lalu kemudian kita ikut banyak festival, dulu nggak banyak acara panggung kan. Nah, adanya juga festival, banyak teman-teman seangkatan saya yang kemudian juga berhasil. Sekarang ini ada yang namanya Tompati, terus Pai dan selain itu kurang lebih seumuran saya. Kita sering ketemu di festival waktu kita masih SMP. Ada. Dan waktu itu festivalnya banyak dibuat oleh band-band senior saat itu. Ada band namanya Cockpit, dia sudah bikin acara festival. Kemudian ada festival LMC, Live Music Contest, disponsori oleh satu perusahaan. Kemudian terus berjalan sampai di kampus, kami juga ikut aktif dalam bermain musik. Dan sampai sekarang, sampai kemudian saya bekerja di kantor, kemudian saya juga dalam sekitar 5 tahun saya nggak bisa nyanyi dulu. 5 tahun saya nggak bisa nyanyi, kemudian setelah itu sembuh, suara saya bisa balik lagi, gabung dengan Dewa. Kemudian ya sampai saat ini masih bernyanyi, tapi mungkin sekarang lebih sibuk dengan Ya, nyanyinya tempat lain lah sekarang. Nyanyinya tempat lain. di tempat lain. Ya kurang lebih begitu, tapi ya saya pikir begini, saya pikir saya melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hati dan pikiran saya, sesuatu yang saya merasa bahwa ini sesuatu yang dibuat khusus untuk saya oleh pencipta dan saya harus melatihnya setiap hari. Sampai seperti apa yang dikatakan beberapa, ini saya nggak tahu benar atau ya. Ada hukum untuk membuat kita menguasai sesuatu. Ada yang bilang 10.000 jam. 10.000 jam. Jadi kalau kita ingin membuat diri kita cukup baik dalam satu hal, apapun itu, coba tekuni dalam 10.000 jam. Mungkin kita udah menekuni itu dari istri, dari
kalau digabungkan mungkin udah 10.000 jam. Ya, harus ulang-ulang jadi Terus tes. ulang dan Ya, apa namanya proses pendidikan yang saya tahu adalah proses pengulangan, repetisi. Repetisi itu penting sehingga kita menjadi lebih baik. Yang tadinya nggak nyaman gitu Ya. nyanyi dan main musik, lama-lama menjadi nyaman. oke. Ini Mas Oce. Ini kan sekarang banyak teknologi baru, mulai ada IT, mulai ada macam-macam itu. Yang ini hampir menggantikan peran individu, terutama dalam bermain musik. Gitu. Gimana sebagai seniman, sebagai musisi, mengantisipasi fenomena-fenomena seperti ini? Dan ini kira-kira nggak untuk membuat kebijakan Perempuan di sana, Bu. Laki di sini. Satu nanya khusus untuk AI. Tidak, salah satu AI itu. Oke. Memang kita hidup di zaman yang sangat berbeda ya. Ya. Saya sempat mengalami zaman istilah yang mungkin anak-anak musik namanya zaman analog gitu Ya, ya. analog. Di mana belum masuk ke zaman digital. Ya. Semua sangat berbeda. Dulu itu dalam hal produksi, dalam hal promosi musik, kemudian dalam hal distribusi musik dan konsumsi musik Ya. sangat berbeda dengan zaman digital. Nah, sekarang ini semua kita bisa melihat musik itu gampang dibuatnya. Dari sisi teknologi tersedia aplikasi-aplikasi yang membuat banyak orang bisa memproduksi musik dengan Ya. artinya yang dulu itu biaya musiknya katakan 1 miliar, saat ini cukup dengan berapa puluh juta saja sudah di satu album. Asal cukup punya kemampuan. Jadi banyak yang punya. Cuma di zaman saat ini di mana banyak teknologi aplikasi yang mesti diwaspadai adalah karena kita pakai aplikasi yang kurang sama dengan teman kita. Ini Mas Alvires lebih tahu nih. Kita pakai aplikasi yang mirip sama misalnya aplikasi bunyi-bunyian itu yang berisi bunyi-bunyian alat instrumen. Bisa-bisa hasilnya moodnya hampir sama. Karena zaman sekarang itu musik tidak direkam di dalam studio yang sebagaimana zaman dulu. Yang zaman dulu tuh misalnya kita ngerekam gamelan itu ditodong mikrofon atau merekam drum itu pakai mikrofon ngerekam bunyi. Kemudian ngerekam gitar itu. Sekarang semua sudah ada dalam bentuk VST instruments, virtual instruments. Sehingga di situ ada yang berbeda. VST instruments itu sudah merekam bunyinya. Sehingga ada sesuatu yang hilang di situ, ada udara yang hilang. Human touch bisa hilang. Kalau kita nggak teliti memakai teknologi baru, bisa-bisa kedengaran sensasinya sama. Dalam produksi seperti itu. Ini mempengaruhi nggak dengan spirit kebangsaan, rasa nasionalisme ketika teknologi mengambil alih ini? Dan kira-kira antisipasi kebijakannya kayak apa? Ketika teknologi, saya kira teknologi hanya memberikan kita alat ya untuk berkarya. Banyak cara yang bisa dibuat supaya kita bisa berekspresi diri. Sekali lagi Mas Alvires juga ada rekan senior di sini Mas Di sana Dwiki perempuan. Dharma, Dwiki Laki Darmawan, ini. yang Iya, di sudah sebelah berkunjung ke banyak negara. Mungkin beliau ini nanti bicara ya. Beliau ini sudah berkunjung ke 80 negara, membawakan banyak sekali lagu-lagu yang bernada Indonesia. Laki-laki sini. Saya kira teknologi tidak menjadi penghalang kita. Tergantung dari kita bagaimana memanfaatkannya. Ya, tadi bagaimana kemudian memasukkan pesan-pesan yang ada di dalam pikiran kita ke dalam lagu-lagu itu. Teknologi banyak